Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya. Salam tosan aji. Sabda budaya. Pokoke ngene. Sebelum kita membahas tentang dapur keris jangkung mayang liman primitif, jangan lupa ya, diseruput dulu kopinya. Makna tuah dan falsafah luhur keris jangkung. Jangkung. Biasanya orang-orang perkerisan menyebut keris luk 3 yang memakai ricikan sederhana. Sekar kacang baik yang memakai sogokan maupun tidak dengan sebutan keris jangkung. Dapur keris luk 3 jangkung umumnya dianggap membawakan sifat isi keris yang menunjang cita-cita. Karena bentuknya membawa perlambang terhindar dari godaan, fokus pada tujuan. Dalam bahasa Jawa sering diungkapkan, saya kagem ingkang kagungan gegayuhan. Baik bagi orang yang sedang memperjuangkan cita-cita. Jadi, lebih kurang sifat isi keris itu adalah untuk menambah ambisi dan semangat seseorang dalam meraih cita-citanya. Makna tuah dan falsafah luhur keris jangkung. Dalam Jawa jangkung dimaknai juga sebagai jinangkung. Jinangkung artinya tercapai atau terkabul. Sehingga keris berdapur jangkung memiliki makna tercapai atau terkabulnya sebuah doa harapan. Tentu doa dan harapan tidak akan dikabulkan dengan cara instan mak bedunduk. Karena Tuhan tidak mungkin menurunkan rejeki dengan cara mak petunggul muncul di depan mata kita seketika. Butuh sebuah jalan, pintu hingga sarana agar rejeki sampai kepada hambanya. Maka dari itu, setelah kita berdoa meminta uang contohnya, tentu sudah selayaknya kita membuka pintu, membuat jalan dan mencari sarana agar uang itu bisa sampai kepada kita. Pintunya adalah niat, tekad dan semangat. Jalannya adalah bekerja, berkarya dan bermitra. Sarananya adalah sebuah alat yang wujud kebendaan, seperti tangan, kaki, warung, toko, barang dagangan hingga sampai pada sebuah sarana yang bersifat spiritualitas. Setelah doa terpanjatkan, pintu terbukakan, jalan terbentangkan dan sarana terpenuhkan, maka Tuhan akan menyelipkan keberkahannya di sela-sela semangat hingga lelahnya kita dalam berusaha. Gonjo iras minangka prasemoning angganing manungso kalian pangeran. Kawulo kalian Gusti ingkang mucuki kalian mekasi. Sarto pepetan tansah sisinihan. Mboten nate pepisahan. Liman primitif. Disebut primitif karena abstrak atau kurang jelas bentuknya. Perlu ruang imajinasi yang lebih dalam untuk memahami wujudnya. Motif pahatan seperti ini biasanya dibuat oleh empu-empu luar benteng keraton. Empu desa yang tinggal jauh dari pusat, yang penguasaan teknologi maupun sarana dan prasarananya masih sederhana dan terbatas. Penggunaannya adalah masyarakat yang pada umumnya orang desa, atau para kepala desa yang status sosialnya tidak begitu tinggi. Mereka mencoba mengira-ira dan meniru-niru keris-keris agung pancer yang dimiliki oleh raja, bangsawan. Penamaan keris yang menambahkan kata primitif di belakangnya menjadi penanda bahwa keris jenis ini dihasilkan oleh empu-empu pedesaan. Misalnya jangkung liman primitif. Keris luk 3 yang seharusnya pada bagian sor-soran gajah dilukiskan secara detail, bisa dengan belalai, gading, kaki dan ekornya. Namun dikerjakan dengan garap yang sangat sederhana primitif. Namun pendapat dari kelompok pemuja esoteri justru berbeda lagi. Keris-keris seperti ini dalam wacana pakem dapur dan value pasar dianggap keris garap penjobo atau ndeso yang nilai maharnya relatif terjangkau. Bagi penggemar keris yang tingkat pemahamannya sudah makrifat, dianggap keris yang punya nilai cipta, rasa, dan karsa tersendiri. Baik pemilik maupun sang empu sudah tidak terjebak dalam mempertimbangkan pakem, medal pageran, belenggu material atau wadah keluar. Cipta, rasa dan karsanya sudah mengikuti tuntunan hati dan mempertimbangkan kearifan lokal. Sehingga karya tersebut menjadi sesuatu yang sifatnya sangat pribadi tidak dapat dipertimbangkan. Tangguh Cirebon, Duwung Ganja Warading Iras, Gulu Melet Cecak, Sirah Cecak Buweng, Buntut Urang Metit, Seblakipun Keras Ampang, Wasuhanipun Madya, Pamoripun Kurang Lulut, Sekar Kacang Ngecambah, Duwung Ingkang Kata Alit-alit serta Celak,
Nopo dene wesi jejeranipun iras kalian duwungipun. Medala lurus utawi luksrapatipun sami. Sogokan gatra kados kasebut minggil. Dene dapuripun kirang manggen. Sajak dapur seking. Secara eksplisit, jika kebanyakan keris-keris Cirebon baik dapur luk maupun lurus rata-rata berukuran kecil-kecil dan pendek. Malah beberapa ada juga yang hulunya menyatu dengan bilah seperti keris sajen. Secara kualitas garap, mulai dari cara wasuhan, besi hingga pamor semuanya biasa saja seperti halnya keris-keris tayuhan yang tidak mementingkan garap luar ataupun kedetailan ricikan, melainkan isi yang utama. Keris Cirebon memang difungsikan untuk memudahkan pemiliknya jika harus disengkelit dan diajak bepergian. Peruntukan sebagai keris tayuhan sangat terasa pada keris ini. Meskipun bentuknya sangat prasaja, tapi dalam kesederhanaan tersebut seperti menyimpan sesuatu yang lain. Sesuatu yang banyak menyimpan cerita di masa lalu. Pandangan pertama orang tentu akan tertuju dari bentuk gandiknya. Gandik dengan bentuk telalai gajah khas pra-Islam masih terlihat sangat utuh. Tidak salah jika kita melihat bentuk imajiner bentuk kepala gajah di situ. Apalagi dua lambe gajah dipahat persis di bawah sekar kacangnya. Semakin meneguhkan bentuk imajiner kepala gajah. Tentulah membawa maksud tertentu. Selain itu tidak tampak ricikan lain. Hanya blumbangen yang sangat samar dan ripandan. Lekukan keluk tiganya nampak manis. Dengan posisi mayat yang menunduk sekali. Seolah akan selalu mengingatkan kepada kita semua. Bahwa semakin berisi padi akan semakin menunduk. Terlebih besinya begitu halus rabaannya seakan menyuratkan kehalusan hati dan keluhuran budi. Jika biasanya bagian gonjo dibuat terpisah gonjo susulan, yang diambil dari potongan atas bilah sebelum dibentuk. Tapi keris jangkung liman primitif ini tampil dengan bentuk gonjo iras, di mana gonjo menyatu dengan bilah yang hanya dibedakan dengan goresan garis. Konon keris-keris dengan gonjo iras zaman dahulu banyak dimiliki oleh mereka yang berusaha mencapai suatu tataran spiritual tertentu, akan aliran tertentu. Manunggaling kawulo lan Gusti, Syekh Siti Jenar. Demikian sedikit ulasan tentang keris dapur jangkung mayang liman primitif. Ulasan ini hanya sekedar untuk menambah wawasan Hasanah Tosan Aji, bukan untuk diperdebatkan. Agar sebagai generasi penerus bangsa, senantiasa mencintai budaya sendiri dan melestarikan peninggalan para leluhur. Kesuksesan, rezeki, karir, tidak bisa diraih tanpa bekerja, doa serta ikhtiar. Semua atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa. Salam budaya, salam Tosan Aji, sabda budaya, pokoke ngene.